Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa di dalam hati. Setelah selesai, buat hari ini ada yang hadir? Ada satu orang. Oke, lihat dulu ya. Kalian Ada. Sri, Jaka, nggak tahu kang ini udah gimana ya ini. mungkin sibuk ini ya. Buat mata pelajaran hari ini yaitu teks Pamel. Teks Pamel. Iya, pernah dengar teks Pamel? Pernah sih udah kan, tapi contohnya itu kayak gimana kak? Contohnya itu seperti ini. Dongeng. Jadi teks Pamel itu ya adalah cerita fiksi yang pokoknya adalah binatang. Binatang yang bertingkah laku seperti layaknya manusia. Pasti udah sering lihat nonton ini. Kalau di TV mah pada zaman dahulu. Nah, seperti itu. Yang kancil itu. Bertingkah laku seperti manusia kan kancil. Seperti kita melabui. Nah, Pamel ini juga mengandung sama di dalamnya. Pertama, jadi bukan hanya sebuah cerita yang menghibur saja yang disampaikan kepada pembaca itu. Dan untuk teks Pamel itu mempunyai beberapa ciri-ciri. Apa itu? Ciri-cirinya itu yang pertama adalah tokoh itu binatang yang bisa berbicara, berpikir, berpikir manusia itu. Kalau misalkan kayak berarti SpongeBob itu masuknya ke Pamel juga. SpongeBob bisa termasuk ke Pamel, soalnya kan itu ikan ya, hewan juga. Cuma walaupun SpongeBob kan aslinya SpongeBob, tapi yang lainnya kan ikan. Dan juga cirinya itu bersifat imajinatif. Yang ketiga itu mengandung pesan moral. Yang keempat menggunakan alur cerita seperti kisah nyata. Kan kajian juga seperti kisah nyata kan. Ada yang protagonisnya, ada yang antagonisnya. Terus ada yang bicara dengan baik dari situ. Terus sering menggunakan dialog antar tokoh, yaitu berbicara antar tokoh, antar hewan. Terus dilanjut lagi juga ada strukturnya. Struktur teks Pamel itu yang pertama itu orientasi. Pernah dengan orientasi yang kemarin tadi bahas orientasi. Diorientasikan itu pengenalan tokoh, waktu atau tempat, datar lah ini. Yang kedua itu komplikasi. Komplikasi itu seperti awal munculnya konflik, jadi percikan api lah di dalam sebuah cerita. Awal munculnya masalah itu komplikasi disebutnya. Dan yang ketiga itu resolusi penyelesaian masalah. Jadi setelah konflik yang tadi, setelah yang itu ada resolusi penyelesaian masalah. Dan yang keempat itu koda. Koda itu bentuk pesan yang berisi pesan moral atau amanah. Selamat itu Organisasi, komplikasi, resolusi, moral. Ya, orientasi, Moral. koda di akhir. Ya, Orientasi, komplikasi, resolusi, koda. Itu teks Pamel. Dan bisa tulis ciri-cirinya. Kaidah ini kan ciri-ciri teks terus sama strukturnya. Nah, yang selanjutnya itu kaidahnya. Jadi kaidahnya itu yang pertama itu ada kata kerja, tindakan atau verba aktif seperti berlari, ya itu contohnya itu. Terus melompat, menyelinap itu kata kerja tindakan itu seperti itu. Dan juga ada kata hubung waktu atau pembusukan moral seperti kemudian. Ya itu kemudian, dari setelah itu, akhirnya itu salah satu contohnya. Dan selanjutnya juga yaitu kalimat langsung dan tidak langsung. Jadi kalimat langsung tidak langsung itu untuk dialog tokohnya antara si A dan si B. Dan yang terakhir itu menggunakan kalimat majemuk dan eksekutif. Itu kaidah kebahasan teks Pamel. Mungkin contohnya sebenarnya kalau contoh teks Pamel itu seperti dongeng kancil. Jadi di dalamnya juga kan itu dongeng bukan hanya untuk menghibur pembacanya, bukan untuk menghibur para pendengarnya saja, tapi tetap ada pesan moralnya. Jadi teks Pamel itu tadi pengertiannya cerita fiksi yang tokohnya adalah binatang yang bertingkah laku seperti manusia.
Khotbah kedua ini biasanya mengandung pesan moral atau amanat yang disampaikan kepada pembaca, baik menghibur atau yang lain itu ada pesan moral, yaitu sebenarnya peradaban yang menghormati itu. Oke, misalnya manusia jadi hewan sih kan maksudnya apa? Manusia jadi hewan GBS itu tuh kan. itu maksudnya apa ya? Soalnya untuk Maksudnya itu mana? yang di luar cara merupakan bacaan contoh singkat selalu ya. Judulnya Kancil dan Buaya. Ini buaya. Ya, siapa? Buaya perempuan ya. Suatu hari Kancil menyeberangi sungai yang melihat buaya-buaya berjemur di tepian. Hai buaya, aku membawa daging dari raja hutan. Tapi hal yang boleh diberikan pada buaya yang jumlahnya paling banyak kata Kancil. Buaya pun berkumpul. Kancil menyuruh mereka berbaris di sungai agar bisa menghitung setelah buaya-buaya berbaris. Kancil meloncat dari satu buaya ke buaya lain hingga ke seberang. Ia tertawa dan berkata, terima kasih kalian telah menolongku menyeberangi sungai. Buaya masih dibohongi, tetapi Kancil sudah lari jauh. Di situ ada pesan moralnya di situ. Pesan moral itu, yaitu ketika kita udah buntu atau sudah udah bisa berpikir lagi, gunakan. Kita berpikir terus, asah pikiran kita pasti tetap kita ada jalan berpikir. Seperti itu sebenarnya Kancil untuk mengatasi kesulitan ini kan mengelabui. Maksudnya ada licik, ada bijaknya kan? Iya, ada juga. Tapi kalau bisa ya jangan merugikan orang lain. Karena sesuatu yang merugikan orang lain pasti ketika diganti. Itu udah paham sih. Paham nggak? Strukturnya apa aja tadi? Integrasi, resolusi, pada Ciri-cirinya ini tokoh lain, ciri-ciri SKB ya, binatang, sifat imajinatif, menggunakan cerita, mengandung pesan moral, sering menggunakan dialog protokol. Kita bakal tutup aja ya. Kita ini sini ditutup, mari kita berdoa, kita nanti mulai. Kita selesai, terima kasih.